Hai, balik lagi di English with Puri. Di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai phrasal verbs. Phrasal verb adalah gabungan antara verb atau kata kerja dengan preposition. Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau kasih tahu kalian dulu mengenai italki. Mungkin sudah ada yang pernah dengar atau mungkin juga belum. Buat yang belum tahu, italki ini adalah online language learning provider di mana dia menyediakan platform untuk murid dan guru untuk saling ketemu online dan belajar bahasa apa saja. Ada lebih dari 100 bahasa dari seluruh dunia. Cara belajarnya adalah online, one on one, jadi seperti private lesson gitu guys. Jadi kalian langsung dihadapkan dengan guru secara online. Jadi dengan cara ini kalian bisa belajar dimanapun kalian berada, asalkan punya internet. Kalian bisa cari guru yang kalian suka. Ada pilihan untuk community teacher. Ini adalah orang-orang yang tidak bersertifikat guru, tapi mereka bisa ngajar. Bisa ngajar conversation. Kan aku sering banget tuh dapat pertanyaan, gimana ya caranya supaya dapat temen native speaker untuk latihan conversation gitu kan. Nah, kalian bisa mendapatkan itu di italki. Ada juga pilihan untuk professional teacher, di mana mereka ini adalah orang-orang yang memang bersertifikat guru. Fee-nya bervariasi dan menurut aku cukup terjangkau. Kalian bisa cari guru mana yang kalian suka berdasarkan budget kalian. Nah, kalau kalian sign up ke italki pakai link yang ada di description box di bawah, kalian bisa dapat $10 credit di pembelian pertama kalian. Jadi tunggu apa lagi? Oke, sekarang kita masuk ke inti video. Kita akan bahas phrasal verbs yang menggunakan kata get. Yang pertama adalah get down. Get down, and moving all around. Kalian para generasi Z tahu nggak ya lagu itu? Jadi get down itu artinya kayak menunduk atau ke bawah atau jongkok ya. Jongkok itu juga bisa pakai kata get down. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di lapangan basket terus tiba-tiba ada bola basket yang mau melayang ke arah teman kalian, kalian bilang get down. Lalu arti get down yang kedua, ini cukup umum juga, sering dipakai. Artinya membuat sedih, membuat down gitu. Kalau orang sedih kan biasanya feeling down gitu ya. Oke, misalnya gini. My boyfriend said I'm fat. That got me down. Kalau ada boyfriend yang kayak gitu, tendang aja. Jadi get down artinya membuat sedih. Selanjutnya adalah get up. Ini adalah kebalikan dari get down. Get up artinya berdiri atau bangun. I usually get up at 7 a.m. Aku biasanya bangun tidur jam 7 pagi. Get up artinya kalian bener-bener keluar dari tempat tidur ya. Bangun dari tempat tidur. Bukan cuma sekedar melek gitu loh. Kalau melek tapi masih di tempat tidur, itu namanya wake up, bukan get up. Oke, beda. Selanjutnya adalah get in. Ini cukup jelas artinya. Get in artinya masuk atau to enter something. Get in the car, masuk mobil. Get in the house, masuk rumah. Kemudian get into. Contoh kalimatnya misalnya begini. I don't know how my brother got into such a big trouble. Aku nggak tahu gimana adik aku bisa masuk atau terlibat ke dalam masalah besar. Ya, artinya kurang lebih seperti itu. Contoh kalimat lain misalnya gini. I have gotten into makeup recently. Baru-baru ini aku jadi suka make up gitu. Kurang lebih artinya seperti itu. Selanjutnya adalah get out, yang artinya keluar atau pergi. Bisa digunakan dalam konteks keluar dari suatu tempat, suatu ruangan, atau bisa juga dipakai untuk konteks keluar dari suatu masalah misalnya. Let's get out of this house. Atau contoh lain, I'm so sad but I can't get it out. Aku sedih tapi kayak nggak bisa keluar gitu. Selanjutnya adalah get on, yang artinya naik ke atas sesuatu. Biasanya dipakai untuk naik dalam konteks kendaraan umum. Get on the bus, get on the train, get on the plane. Get on juga bisa berarti semacam apa ya, memulai sesuatu. Contohnya misalnya gini,
My car is so dirty, I need to wash it, but I'll get on it after I'm done with my homework. Jadi mobil aku kotor, aku perlu nyuci mobil, but I'll get on it, aku akan memulai menyucinya gitu ya, after I'm done with my homework, setelah aku selesai mengerjakan PR. Bisa juga dipakai dalam konteks seperti itu. Selanjutnya adalah get off. Ini adalah lawan kata dari get on. Jadi get off itu artinya turun dari kendaraan umum ya. Get off the bus artinya turun dari bus. Get off the train, get off the plane. Get off juga bisa berarti semacam lepas dari sesuatu. Kayak misalnya gini, misalnya ini tembok ya, and then aku bersandar di tembok. Nah, ada teman aku yang bilang get off the wall. Catnya masih basah, get off the wall. Jadi ketika dia bilang get off the wall, artinya dia meminta aku untuk lepas dari tembok ini. Get off the wall. Get on the wall, get off the wall. Misalnya ini mobil, kamu lagi duduk di atas mobil. Jadi di atas mobil artinya di cupnya ya, bukan di dalamnya. You're sitting on the car, di atas cup mobil itu. Lalu teman kamu bilang get off the car. Artinya kamu disuruh lepas dari atas cup mobil itu, get off the car. Tapi kalau posisinya di dalam mobil, terus diminta untuk keluar dari mobil, itu bukan get off the car ya guys. Itu pakai get out of the car. Beda ya. Kalau get off the car itu artinya tadinya kamu ada di atas mobil, bukan di dalam mobil. Kalau tadinya di dalam mobil, terus diminta keluar, pakai kata get out of the car. Keluar dari mobil. Kemudian get off juga sering dipakai untuk konteks selesai bekerja. Misalnya, I get off work at 5 p.m. Aku selesai kerja jam 5 sore. Selanjutnya adalah get along. Get along ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya semacam rukun gitu. Jadi apa ya, bisa berhubungan dengan baik, nggak ada berantem, jadi rukun-rukun aja gitu. Joko and I get along so well. Artinya Joko sama aku tuh cocok banget, rukun banget gitu, nggak ada berantemnya. So, we get along so well. Next, get over. Ini ada beberapa arti juga. Arti yang pertama adalah misalnya gini, misalnya kamu lagi jalan, terus tiba-tiba ada batu di tengah jalan, terus kamu langkahi batu itu. That means kamu get over itu batu. You get over the rock. Jadi melewati atau melangkahi gitu. Kayak nggak dianggap gitu loh. Get over it. Get over the rock, oke? Dan ini bisa juga dipakai untuk konteks-konteks yang abstrak, kayak misalnya anggap aja ini batunya masalah misalnya. So ketika aku bilang get over your problem means langkahi aja itu masalahnya, jangan dianggap ada masalah gitu loh. Apa sih? Move on gitu ya. Get over the problem, move on aja, oke? Itu artinya. Bisa juga kayak gini, I can't get over my ex-boyfriend. Artinya dia nggak bisa move on dari mantan pacarnya, nggak bisa melupakan gitu. I can't get over him. Oke, untuk sementara itu dulu ya yang kita bahas di video kali ini. Coba kalian bikin kalimat di komen menggunakan phrasal verbs yang aku sebutkan tadi. Jangan lupa share videonya supaya lebih banyak yang nonton dan lebih banyak yang belajar. Oke, so thanks for watching and I'll see you later. Bye.